زده شرفا يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العليم وبحق قلبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين وفقهنا
dalam keadaan sehat walafiat, yang umur mudah-mudahan selalu dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan kekuatan iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dengan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan serta kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para sahabatnya. Mudah-mudahan para pengikut dan istiqamah kita menjadi umat yang menghidupkan sunnah-sunnahnya serta kita syiarkan agama Islam. Sangat kita harapkan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan terbesar diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, para tetangga kita yang akhir hayatnya beriman kepada Allah dan Rasulnya ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para syaikhh, para hujah, para tokoh masyarakat, para sepuh-sepuh, para guru serta para jamaah musalla takwa tanpa terkecuali, yang mudah kehadiran kita, langkah kita di waktu yang mulia ini, apa yang kita hajatkan serta kita inginkan, mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Itu juga kesalahan kehilafan kita di hadapan Allah, mudah-mudahan kita diampuni zahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus ketua musholah taqwa mukarram dan termajid serta jajaran staf pengurus lainnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, perlindungan serta sehat walafiat dalam mengurus musholah taqwa ini, dan diberikan jalan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dini wa dunia wal akhirah. Rahmatullahi rahmatullahi mawadi karamani abadi insani dan kami jamaludin. Para sepuh demi sepuh, orang tua wakil yang kami cintai dan muliakan, tidak disebutkan nama satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim al-fakir di sini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi wa ummatin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina ya Rasulullah. Summa rajina wahidullah wa jalla wa ala. Summa rajina sadr Allah jalla wa ala. Summa rajina arwah ya Allah masyaallah ya Allah itu wajah susah dalam kita bersama ibadah. Saya diberikan Aziz menjadi kami bersyukur. Wa tasaddaq wa tabiha dan salat taqwa dan rasul. Wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannaf kitab Irsyadul Ibad ila Syadul Rasyad wa nafa'ana bi ulumina fid darin amin langkal. Masih pembahasan kita di akhir di dalam halaman 170 ya.
Di dalam syairnya memberikan suatu gambaran di dalam sholat khusyuk bagaimana. Ya. Qala al-Faqih Ismail al-Muqri rahimahullah ta'ala. Di dalam syairnya al-Faqih, seorang yang faqih yang paham di dalam ilmu agama, siapa? Syekh Ismail al-Muqri, ya, dari Korea al-Muqri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada Syekh Ismail. Apa di dalam syairnya beliau? Tusalli bila qalbin salatan bimithliha yakunul fata mustawjiban lil uqubati. Tusalli bagi orang yang sholat bila qalbin, tanpa tidak ada hadir hati kita, ya. Jadi akan-akan jasadnya doang, hati kita kepikiran kemana-mana. Nah, dia menggambarkan seperti ini. Bibit lihat seperti orang yang sholat tanpa kehadiran hatinya, yakunul fata mustajiban lil uqubati, maka dijadikan kita seorang pemuda mustaujiban yang berhak mendapatkan diukubati ke siksaan, ya. Jadi gambarannya kata Syekh Ismail ini, kalau kita tidak sholat ibarat dengan hadirnya hati kita, maka kita seakan-akan seorang anak muda yang bersenang-senang di dalam dunia, ya. Makanya anak muda itu yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah kalau dia ta'allaq bil masajid atau bihuduri bisolat pada anak muda. Banyak terjadi yang luar biasa kepada anak muda. Kenapa? Karena dia masih berkuat dalam semangat. Sampai ini sebaliknya dia kata anak muda, ntar aja lah kalau udah tua baru saya, wah kan repot. Namanya umur kan kalian tahu, ya. Makanya kalau anak muda kan semangatnya apanya, tapi sebaliknya sekarang, ya. Maka di sini tusalli bila qalbin salatan bimithliha yakun hadza mustawjiban li uqubati. Terus apa lagi? Tudillu wa qad atmamtaha ghairu alim tazidu ihtiyatan rakatan pada rakatan. Tudillu, terus kita akan sesat di dalam kedzaliman. Waqad atamaha, dan kita sempurnakan sholat kita, tapi apa? Ghairu, kita tidak tahu makna dan tujuan di dalam sholat kita, ya. Kita ada orang takbir, kita takbir aja. Kita ikut ruku, dia ikut ruku aja. Kita i'tidal, dia ikut i'tidal. Kita nggak tahu bagaimana cara di dalam sholat. Sholat itu kan ada syaratnya, ada rukunnya, kan gitu. Kalau syarat itu kan namanya di luar syurutus sholat. Syarat-syarat di luar sholat apa yang harus kita persiapkan. Sudah selesai kita persiapkan, masuklah di dalam sembahyang, di dalam sholat. Nah itu di situ ada rukunnya. Di rukun itu di dalam. Nah itu harus kita. Maka di sini tudillu wa qad attamtaha ghairu alim, maka kita akan menjadi dhalim, menyesatkan. Wa qad attamah, kita sempurnakan di dalam sholat kita, tapi apa? Ghairu alim, kita tidak tahu apa-apa, ya sekedar orang sujud, orang ruku, ya ruku aja kita ikut-ikut aja. Maka apa? Terjadi tazidu ihtiyatan rakatan pada rakat. Maka terjadi ihtiyatan bercampuran, rakaat pertama pada rakaat kedua, ketiga, udah. Jadi gambarannya dari awal
takbir sampai akhir salam, mudah tidak ada kekhusyukan di dalam sholat kita, ya, di dalam sholat kita. Makanya kan kalau dalam diri kita sholat, ya, kita sempurnakan, kita perhatikan juga di dalam berwudu, ya, kita berwudu bagaimana, ya. Kita perhatikan wudu kita, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan jangan berbicara ketika kita sedang wudu. Fokus saja, nanti setelah wudu silahkan mau bicara berapa jam, 2 jam, 3 jam silakan. Tapi kalau dia wudu, kita wudu baru. Terus lanjutannya, fadailu kata ibadatun najihi muqridan wa baina yaday bantanani ghairu mukhbitin. Fadailu, maka kita akan celaka. Tadri, apa yang kita ketahui, bantunajihi, kepada siapa kita menghadap. Muqridan, tapi kita berpaling. Wa baina yaday, dan di hadapan zat mantahani ghairu mukhbitin, dan di hadapan zat, ya, depan kita mantahani, yang engkau dalam keadaan ruku, tahiyat, sujud ghairu mukhbitin, tapi kita tidak dalam keadaan patut, ya. Jadi seakan-akan kita ruku secara dohir aja, batin kita tidak kita hadirkan dalam posisi ruku. Kita ruku. Maksudnya, ya jangan terburu-buru. Dohirnya begini, tapi batinnya tidak tahu kemana. Ya. Tukhatibu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairi biha li ghairi daruratan. Tukhatib, kita sedang berbicara, sedang berkomunikasi, ya. Iyyaka, kepada engkau lah. Makanya kalau kita baca surah Fatihah kan itu kafnya harus jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kafnya ini domirnya yang kita arahkan siapa? Allah. Nah, kalau kafnya kita enggak jelas, kemana nanti? Oke, itu kan di sini ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana tasdid kan harus ditekan kan? Iyyaka, kafnya juga harus jelas. Kenapa? Kepada iyyaka, kepada mula na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepada kamulah, pada Allah kita nasta'in, kita pertolongan. Makanya kafnya itu harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan disamar-samarkan, jangan disamar-samarkan. Ya. Bagi na'udzubillah dilangin kan, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini tukhatibuhu iyyaka, sedangkan kita sedang berkomunikasi atau akan berkomunikasi. Kalau berkomunikasi kan dia pekerjaannya akan atau sedang, ya. Maka tukhatibuhu iyyaka, kita sedang berkomunikasi di dalam sholat. Iyyaka, kepada Allah, na'budu muqbilan, dan buat kita menyembah kepada Allah muqbilan, sambil menghadap. Ya, makanya mereka dikisahkan ka'anna katara ubaina ka'anna katara ubaila tarahu fa'innahu yaruka. Ya. Jadi seakan-akan kita sholat ini melihat Allah. Walau takut tahu, kalau kita tidak melihat Allah, walau takut tahu fa'innahu yaruka. Allah itu pasti melihat kita.
sekali selainnya. Ya. Jadi kita berkomunikasi kepada Allah, tapi hati kita enggak berkomunikasi. Ya. Biha di dalam sholat digori daruratin tanpa ada yang darurat. Darurat itu ada sesuatu yang tidak penting bagi kita. Ya. UGD, unit gawat darurat, tidak penting nih, masih duluan, nggak penting belakangan. Wah ini BPJS belakangan, nggak BPJS maju duluan, begitu ya. Rasanya begitu kalau ini. Nah digambarkan oleh beliau waladda man najaja li ghairi tarfahu tamayyaza min ghairi alaihi wa ghairihi. Digambarkan jikalau kita man najaja, kita ajak orang ngobrol nih, ya. Tapi yang kita ajak mukhotibnya, yang kita ajak dianya apa? Liga terbaik, tapi dia sedang ngadepnya kepada orang kita, bukan kita ajak ngobrol, malah dia bukan ngadep kita, malah ngadepnya ke arah orang lain atau lagi ya, gitu. Terus bagaimana? Tamayyaza min ghairi alaihi wa ghairihi. Tentu pasti perasaan kita ini ya itu gimana? Min ghairi alaihi, maka akan terjadi jengkel ya. Nggak dihargain ya. Kita ngomong kita berdua tapi dia marah-marah kan gitu ya. Kita ngobrol dia tapi dia mana sih, dengerin gak sih kamu akan gitu. Makanya ini tamayyaza, tamayyaza itu akan kamu pahami. Tamis kita paham mana tamis itu kan udah mengetahui mana sebelah kanan, mana sebelah kiri, kan itu tamis itu. Ya. Maka tamayyazna min ghairi alaihi wa ghirati. Ya. Ghiro itu cemburu. Ya, cemburu apalagi kalau orang lagi PDKT kan begitu. Ya, mau baruin aja ini. Ya. Apalagi kalau lagi taruh begini, jangan pun hujan, ngelek-ngelek aja disambar sama dia. Ya. Tapi kalau udah saya terima nikahnya, bawa jalan. Ntar aja nih pengen hujan aja nggak jadi. Makanya Indonesia juga beda, nanti godaan orang masih taruh sama sudah hijab kabul. Itu beda tuh. Ya. Kalau yang masih taruhan, kalau bahasa katanya perkenalan, masa lajangnya pacaran kan gitu ya. Itu jangan pun hujan, geledek aja diparahin namanya. Kalau masih itu, tapi kalau masih terima nih kan udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Aduh, ntar aja dah ini pengen dulu tuh, iya dah. Dulu kemana aja? Ya, giro itu apa? Timbul sifat cemburu. Ya, giro. Ya, kalau gairo selainnya ini di kasro. Girotin sifat cemburu giro. Ya. Amma tastahi min malikil mulki an yara sujudan anhu ya qalil maru'atin. Amma tastahi, apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Ya. Maka amma tastahi, apakah tidak malu dari siapa? Min malikil mulki an yara, dari malikil mulki yang memiliki mulku segala kerajaan. Ya, malik kan memiliki, mulku jamannya daripada malik. Ya, kalau malik itu baru memiliki mulku keseluruhannya. Yang kata ya kayak kalimat alhamdulillahi rabbil Rabb ini maknanya kalau di dalam syarah kitab Safinah itu artinya Rabb itu
mulku, memiliki. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maknanya Rabb di sini memiliki. Memiliki apa? Alamin. Berarti dapat. Kalau alam satu, alamin banyak. Berarti memiliki semua segala alam. Nah, ini dari alam yang kita rasakan. Alam apa yang pertama kita rasakan? Alam ruh, arwah. Masuk lagi pindah ke alam rahim. Ya, keluar rasakan lagi alam dunia. Nanti akan rasakan lagi alam kubur. Nanti lagi alam apa? Alam ba'sa, alam kebangkitan. Ya, dibangkitin. Ya, nanti alam bangkit, alam mahsyar, perkumpulan dan kumpul-kumpul ini mahsyar. Oh, berarti mudah-mudahan perjalanan kita, masya Allah. Ya, itu jauh. Ya, kan di sini lah bekal hidup kita nih. Manfaatkan sebaik-baiknya bekal hidup dunia udah ya, makanya Nabi mengatakan dunia masyarakat akal masalah kita ya, tempat ladang kita ya, alhamdulillah nggak bayar, nggak perlu pajak, nggak ada perlu sertifikat, nggak apa-apa digusur. Nah ini masalah kita di ladang kita ya, nggak tergantung kita ya menjalani ya, tinggal kita ya jalani bagaimana mau nanam apa kita mau gimana ya. Namun amma tasnahi min malatil mulki anta roh, apakah kamu tidak malu dari malikin raja mulki yang memiliki segala kerajaan? Ya dia melihat Anda melihat kita. Sudah kahani yang boleh berdoa. Sudah di dalam dada kita. Anhu dari penglihatan yang qalilan mu'armati wahai diri kita yang sedikit memiliki mur'ah. Apa itu mur'ah? Harga diri ya. Jadi harga diri kita ya dikatakan tidak ada ya. Sudah yang qalilan muru'ati, wahai orang yang memiliki sedikit muru'ah. Padahal kita harus benar-benar menjaga muru'ah ya. Makanya di sini kan nanti kalau dalam hadis kan ada hadis apa isnadul dhaif. Nah, itu di situ atau ada apa namanya di dalam ini itu yang ini perawinya bukan merawikan. Ya, jadi perawi jadi bukan perkataan ucapan Nabi, tapi yang dhaifnya dari sanadnya artinya sanad apa? Penyambungnya. Ya, misalnya si A, si B, si C. Ini dari si A kita ke B dan ke C. Nah si C ini dilihat nih B gimana muruknya harga dirinya. Oh bagus, tapi si A kurang bagus nih. Nah, jadi ini rada-rada cacat ya gitu ya. Jadi tetap ucapan Nabi tetap ya, cuma yang bawahnya nih tidak menjaga muru'ah harga dirinya ya. Nah, ini kan muru'ah makanya yang qalilan muru'ati, yang mempunyai sedikit harga diri. Padahal kita makanya di akhir ada beliau ilahi ihdina fi man hadaita wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'it tariqati. Ilahi ya Allah, ihdina berikanlah kami hidayah iman bagi orang-orang yang hadaita yang kau sudah berikan di Allahumma hadina bi
fiman hadait. Ilahi hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Makanya penting juga hidayah buat kita. Ya, jangan aku bilang mentang-mentang kita udah Islam, tapi kita tidak meminta hidayah. Ya, apalagi dalam sholat. Jadi kita baca apa? Dinas syiratal mustaqim, kan gitu ya. Apalagi setelah kita baca, maka Nabi mengajarkan doa Allahumma inna nas'alukal huda, ya kan? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal istiqamah. Maka di akhir oleh beliau dalam syairnya, ilahi hdina fiman hadaita, ya Allah berikanlah kami hidayah fiman, bagi orang-orang yang tahu kau berikan hadaita, kau berikan hidayah. Wa khuddina, dan tuntunlah, ambillah kami kemana? Ilal haqqi, kepada kebenaran. Nah, dan di dalam penjelasan, di dalam kelurusan, fi sawa'i tariqatin, ada jalan yang kau lurus, ya. Jadi selalu berikan kita petunjuk hidayah, ya, dimana orang-orang yang telah kau berikan petunjuk, ya. Jangan sampai kita tidak minta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Khatimatun, nah, itu disahkan daripada beliau, bagaimana beliau menggambarkan Syekh Ismail Al-Muqri membuat syair, bagaimana gambaran orang-orang yang tidak sholat bila qalbi, sholat tidak mengadakan hatinya. Maka disinilah Imam Syafi'i mengatakan, talafut bil lisan sunnah wa ma'al niat fi qalbi, di dalam niatnya itu sunnah, dan di dalam hati itu jadi wajib. Biar apa? Biar hadir hati kita di dalam sholat, ya. Kita ucapin Allah, ya. Khatimatan, nah ini penutup daripada bab sholat. Nanti akan disebutkan bil adhkaril ma'thuratin ba'da salatin maktubatin. Ditutup dengan bab sholat. Apa maksudnya memberikan bil adhkar, zikir. Zamannya pada zikir, zamannya adhkar. Maka Imam Nawawi ada kitab itu namanya kitab adhkar, ya kan? Wah, itu bagus tuh. Ya, kitab adhkar itu Imam Nawawi itu. Ya, ada mungkin tulisan kesimpulan apa, rangkuman-rangkuman daripada kitab Ihya. Dan Imam Nawawi juga di dalam kitab Al-Adhkar, dalam zikir-zikir bagus itu. Khatimatan fi adhkar maksuratin, maksur yang datang, ya, maksuratin yang datang, ya. Jadi ini adhkar, zikir-zikir yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da sholat maktubatin, di dalam setelah sholat maktubah, yaitu sholat wajib, ya. Ini ada nih, makanya jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diam dibaca, ya, padahal ada nih pikirnya, ya. Apa? Rawiyah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa bil asma'u. Ada yang menanyakan sahabat, qila li Rasulillah. Ya. Ditanya sahabat kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu, kepada Rasulullah, kaifa bil asma'. Ya. Apa doa yang diterima
atau didengar. Bahasa kita begini, ya Rasulullah, kapan sih doa yang didengar atau diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kalau bahasa kita gitu. Jadi sahabat nanya, ya Rasulullah, kapan nih? Ya, kapan waktu doa yang didengar atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala, dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaubal lail akhiri. Yang pertama, di jaubal lail. Di jaub itu di dalam, berarti di pertengahan malam. Artinya jaub itu kan dalam. Lail akhir berarti di pertengahan malam pertama nih. Ya. Makanya dulu kalau udah saya gambarin, ya, ini kalau udah masuk isya kan udah isya nih. Nah, udah dah mulai nih masuk isya. Nah, itu udah tuh 3 jam. Kalau sekarang kan ada jam dihitung. Nah, bagi udah 3 jam. Lail, nisful lail, akhir lail. Ya kan, awal lail berarti malam pertama. Bagi siapa yang baru nikah kan gitu ya, ada ya malam pertama gitu ya. Kalau orang baru nikah malam pertamanya, nanti kalau tamu-tamu udah pulang dari sepi baru kan. Yang kadang-kadang ada aja pagi teman lagi mau didatangnya mau video gua masih ada ngobrol gak enak ya, apalagi dia belum upload dia mau aduh kan. Nah ini kalau gambarannya, nah kalau kita awalnya dari selesai isya, mulai itu dari jam 7, hitungan 8, 9, 10 ya, 3 jam. Nanti jam 11, 12, 1, terus 2, 3, 4 ya, 5-nya berangkat kerja ya. Udah berangkat kerja aja, sholat aja belum ada subuh masih kerja. Nah di situ awal lail, nisful lail, akhir jaubul lail. Makanya sini jaubul lail akhir berarti dari jam 2, 3, 4. Karena jaubul lail ada akhirannya tuh, ada lanjutannya. Jaubul lail akhir ya, berarti malam jam 2 itu mulai dah 3 sampai jam 4 ya. Ya kita biasa kasih 4 ya, persiapan atau mulai jam 4 lah. Tapi kan sekarang subuh udah jam 4 lewat 15 apa 20 udah subuh aja ya. Jangan jam 4 ya, mandi ya, mandi bagus. Karena sebelum azan subuh nih, kalau kita mandi itu otak kita fresh ya, bikin apa IQ apa ya, apa QQ ya, itu fresh otak kita tadi ya. Dan juga katanya sih bikin awet apa tuh, awet perjaka apa awet ini itu bikin fresh mandi subuh ya. Terus yang kedua ya itu jawaban lain, berarti hitungan itu ya. Tapi kalau mau ikutin gayanya Nabi Daud, Nabi Daud kan kita kenal puasanya, ibadahnya beliau udah punya ya, sampai beliau dipuji oleh baginda Nabi di dalam riwayat ya, Nabi Daud itu awalnya tidur, malamnya bangun, akhir malamnya tidur lagi. Ini Nabi Daud di dalam ibadah malamnya ya. Kalau puasanya kita tahu dah, kalau puasanya ya sehari hilang sehari enggak kan gitu puasanya ya. Ya kalau ibadahnya beliau nih tadi jam bisa jam 8 kalau hitungan kita 8, 9, 10 udah tidur. 11, 12, 1 ibadah, 2, 3, 4 tidur ya. Udah bangun subuh ya.
Kalau kita itu gitu, bisa-bisa subuhnya plus 2 kan, ya. 2 ada spionnya kan, kalau kata orang gitu. Ya pakai nggak pakai kunut, nggak enak mau pakai kunut. Tadi dia bilang soal apaan nih? Sampai itu ibadahnya Nabi Daud. Tapi kalau kita udah nih jawab berlain lah, kita ambil lah jam 4, ya. Tidak sisa-sisanya. Namanya sisa kan ya asobah ya, dalam kalau Pak kan ada asobah ligair, ada asobah ma'agair kan gitu ya, ada asobah ligair pada orang kita dapat sebabnya sih tadi, atau ma'agair sebab ini yang didapatnya sama dia, asal jangan mahjub. Mahjub itu gak dapat apa-apa, kita zong kalau bahasa kerennya ya, dapat zong apa deal super ya, kan ada gitu ya. Super deal. Nah ini. Terus yang kedua, waktu bersolawatil maktubati. Setelah sholat wajib, waktu bersolawatil maktubati itu kan ya. Maaf kalau bahasa fikih dubur itu belakang. Ya kalau bahasa matrennya silit ya. Makanya maksudnya setelah kita sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, baru nanti ditutup dengan doa. Di sinilah wudhu sholat dan maktubati. Setelah kita sholat wajib, baik kita sholat sendiri maupun kita sholat jamaah, tetap kita berdoa. Di sini. Nawawi, insyaallah nanti kita bahas bagaimana ucapan Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, jawaban kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diangkat derajatnya juga oleh Allah, dan bisa beraktivitas kembali dalam kehidupan di dunianya, kehidupan di keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga diri kita yang Masya Allah berikan kesehatan, selalu kita beribadah kepada Allah dan dengan umur panjang, mudah-mudahan selalu bertakwa dan istiqomah di dalam ibadah untuk ilmu di dalam diri kita, dan mudah-mudahan diri kita mendapat rezeki yang halal, yang thayyibah, yang barokah di dini wa dunya wal akhirah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة ببركة الفاتحة وبالمؤجل الشرفاتها والشفاعتنا يا الله بشر الفاتحة يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من عبد يا كبير يا حبيب فاقبلنا يا الله فاقبلنا يا رب الرحيم الظاهر والباطن افتح باب الخير واجعلنا اولادنا وذريتنا واهلنا وجيراننا وذريتنا من الخير. افتح في قلوبنا بطاعتك ورسولك، افتح باب العلم ظاهر وباطن، افتح باب الرزق حلالة واسعة بغير تعب ولا نقصان في الدين والدنيا والآخرة. ندعو بها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. على منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم.